Biasanya ibu-ibu mengenal asuransi itu ya, yang zaman sekarang bisa disebut asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi apa lagi? Kendaraan, properti, ya Bu ya. Ini goror dalam muamalah kontemporer. Bisa jadi kita bayar preminya 1 juta gitu ya. Kemudian kita mendapatkan imbalan kerugiannya misalnya ya total 3 juta. Tukar menukar dengan tidak sama. Goror nggak? Bisa jadi kita untung, bisa jadi kita rugi, bisa jadi perusahaan yang rugi. Itu termasuk, ini bagian dari goror dalam aplikasi atau muamalah kontemporer gitu ya. Nah, di objek asuransi ini yang dibolehkan itu adalah asuransi syariah. Kalau asuransi komersial itu yang ada di dunia saat ini, ibu-ibu ya, itu jenisnya misalnya perjanjian antara dua pihak, antara perusahaan asuransi dan pihak yang tertanggung. Dia menyatakan bahwa pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi, dan asuransi membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi untuk memberikan penggantian. Nanti pihak asuransi memberikan ganti ketika terjadi resiko. Yang komersial itu ya, yang terjadi di kontemporer saat ini mayoritas ya tukar menukar uang dengan uang yang tidak sama nominalnya. Itu yang tidak bolehkan atau tidak diperkenankan di dalam Islam. Nah, jadi kalau hukumnya gimana hukumnya? Hukumnya tergantung ya ibu-ibu ya. Kalau asuransi komersial di dalam fatwa ya ulama kontemporer ya, makasih ya deh ya. Umumnya berfatwa asuransi komersial itu dalam bentuknya, segala bentuknya itu haram. Baik itu jiwa, kesehatan, properti, kendaraan. Alasannya apa? Kontraknya itu berdasarkan qimar tadi Bu, yang kita pahami. Adanya hal yang rugi dan juga yang untung. Kemudian adanya goror juga dalam akad. Jadi nanti kan kejadiannya kita nggak tahu Bu, betul apa nggak? Nanti kita terima uangnya berapa kita juga nggak tahu. Itu kan ketidakjelasan dalam akad asuransi tersebut. Ya, kedua belah pihak ketika akan membuat ya, kedua belah pihak saat membuat akan tidak mengetahui apa yang akan dia terima. Jadi ketika dia perjanjian juga nggak tahu. Nanti nerimanya uang berapa nominalnya itu juga tidak jelas. Ya, yang tadi saya ceritakan ya Bu ya, asuransi preminya bayar 1 juta. Ketika awal bulan bayar 1 juta, ternyata ketika bulan kedua dia mengalami kerugian. Kerugiannya nilainya 3 juta. Iya, yang mana yang untung? Yang bayar, yang pihak tertanggung yang bayar 1 juta tadi, betul atau tidak? Iya, yang rugi siapa? Perusahaan asuransi. Kalau asuransi syariah yang kooperatif itu atau takaful, para ulama kontemporer umumnya memfatwakan asuransi takaful hukumnya boleh sekalipun mengandung unsur goror, ketidakjelasan, karena akadnya tadi hibah, akadnya tabaru, memberi, saling iuran. Misalnya iuran 50.000 gitu ya. Ketika ada orang yang tertimpa musibah, dia bayarkan untuk menutupi saudaranya gitu ya. Nanti kalau sudah tidak tertanggung dikembalikan pokoknya gitu, kalau dia mau mengambilnya. Nah, ini secara jelas nanti bisa ditanyakan, maksudnya ada tanya jawabnya, silahkan ya. Kemudian kalau seandainya, nah ini asuransi komersial itu diharamkan karena ada goror, tapi pengecualian ibu-ibu, ini dikecualikan ya Bu ya. Hukumnya pada kondisi tertentu dibolehkan. 1, tidak termasuk akad asuransinya. Misalnya ibu beli barang, terus ada asuransi kan? Ini kan nggak mengikat. Tujuan ibu tuh jual beli atau membeli barang, tapi tiba-tiba ibu bayar asuran. Nah ini boleh, karena nggak mengikat, bukan akadnya. Paham nggak Bu?
Jadi asuransinya karena bukan kita mengasuransikan diri, bukan, karena memang pada jual beli itu terdapat asuransi di situ. Ya, misalnya kita beli kendaraan ada asuransinya, kita mau nggak mau bayar asuransi yang paling murah, itu dibolehkan karena bukan mengikat. Ya, itu yang pertama, bukan dalam bagian akad. Yang kedua, dikecualikan haram apabila asuransi komersial itu merupakan kebutuhan orang banyak. Ini kalau dibutuhkan orang banyak boleh, Bu. Contohnya asuransi kendaraan yang tadi diwajibkan ya, Bu ya. Jadi mau nggak mau harus pakai asuransi itu kendaraan. Nah, dibutuhkan orang banyak, kita nggak bisa, berarti kita boleh. Gitu ya. Yang ketiga, kalau asuransinya tanpa premi. Ibu-ibu sudah dibayarkan oleh perusahaan tempat bekerja. Kan ibu nggak bayar. Yang bayarkan perusahaan tanpa premi. Jadi ibu nggak bayar premi setiap bulannya. Yang bayar perusahaan. Ini boleh. Kan bukan ibu yang bayar. Tiba-tiba nanti ketika masa pensiun ibu-ibu dapat sejumlah uang gitu. Tiba-tiba ini apa nih? Karena dulu yang bayar perusahaan. Dikasihlah asuransi tersebut kepada itu boleh.